Cirebon sejak pagi hari. Kota yang bersiap menyambut sejarah. Sejak pagi hari kedua pawai, suasana kota Cirebon sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan mulai dipadati warga yang datang lebih awal dari jadwal. Mereka berdiri berkelompok, sebagian membawa ponsel, sebagian lainnya datang bersama keluarga. Aparat keamanan terlihat bersiaga, memastikan arus lalu lintas tetap berjalan sambil mengantisipasi lonjakan massa. Antusiasme ini bukan tanpa alasan. Sosok Dede April DA7 kini dipandang sebagai kebanggaan daerah, figur yang dianggap berhasil membawa nama Cirebon ke panggung nasional. Banyak warga menyebut hari kedua pawai ini terasa lebih personal, lebih dekat dan lebih emosional dibanding hari sebelumnya. Tidak ada panggung besar di pagi hari, tidak ada musik keras, hanya rasa menunggu yang perlahan tumbuh. Semua mata tertuju pada satu titik, hotel tempat April menginap. Namun, hingga saat itu, belum ada tanda-tanda kehadiran sang idola. Dan justru disitulah ketegangan mulai terasa. Situasi di sekitar hotel, penantian yang penuh antisipasi. Di sekitar area hotel, suasana semakin padat dari menit ke menit. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi, jumlah warga yang berkumpul melebihi perkiraan awal. Beberapa warga mengaku datang sejak subuh demi mendapatkan posisi terdepan. Dari sudut pandang reporter, momen ini memperlihatkan sisi lain dari sebuah kemenangan, penantian panjang yang dipenuhi harapan. Tidak ada dorong-dorongan besar, namun jarak antar warga semakin menyempit. Aparat keamanan beberapa kali mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban. Di balik pintu hotel, aktivitas tidak terlihat jelas, namun spekulasi mulai muncul di antara warga. Ada yang bertanya-tanya kapan April akan keluar, ada pula yang khawatir situasi bisa menjadi terlalu padat. Semua berlangsung dalam suasana yang relatif kondusif, tetapi jelas bahwa satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Dan momen itu tinggal menunggu waktu. Detik-detik pintu hotel terbuka. Sekitar waktu yang telah diperkirakan, perhatian massa tiba-tiba terfokus pada pintu utama hotel. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, reaksi spontan langsung terdengar. Sorak-sorai pecah hampir bersamaan, memecah suasana pagi yang sebelumnya penuh penantian. Dari pengamatan di lapangan, ekspresi warga beragam. Ada yang tersenyum lebar, ada yang terlihat terharu, bahkan ada yang tampak menahan air mata. Dede April DA7 melangkah keluar dengan pengawalan ketat, menyapa warga dengan gestur sederhana namun penuh makna. Tidak ada pernyataan panjang, tidak ada pidato. Namun justru kesederhanaan itulah yang memicu reaksi emosional. Nama April diteriakkan berulang kali, menciptakan gema yang terasa memenuhi area sekitar hotel. Situasi tetap terkendali, meski tekanan massa semakin terasa. Pada titik ini, jelas terlihat bahwa hari kedua pawai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momen simbolik bagi banyak orang. Antusiasme warga yang terus meningkat. Setelah April muncul, intensitas kerumunan meningkat signifikan. Warga yang berada di barisan belakang berusaha mendekat, sementara petugas keamanan bekerja ekstra untuk menjaga jalur tetap terbuka. Dari sudut pandang jurnalistik, ini adalah gambaran nyata tentang hubungan emosional antara figur publik dan pendukungnya. Tidak terlihat tindakan agresif, namun dorongan alami dari massa menjadi tantangan tersendiri. Beberapa warga terdengar memanggil nama April sambil mengangkat ponsel untuk merekam momen tersebut. April sendiri beberapa kali berhenti sejenak, melambaikan tangan dan memberikan senyuman singkat. Gestur-gestur kecil ini justru memperkuat ikatan emosional. Meski demikian, pihak pengamanan terus mengingatkan agar jarak tetap dijaga demi keselamatan bersama. Situasi ini memperlihatkan keseimbangan antara euforia dan kehati-hatian, sebuah dinamika yang kerap muncul dalam perayaan berskala besar. April DA7 dari sisi yang lebih manusiawi. Di tengah pengawalan ketat dan sorotan kamera, terlihat sisi manusiawi dari April DA7. Berdasarkan pengamatan langsung, ia beberapa kali menundukkan kepala, seolah menyadari besarnya perhatian yang tertuju padanya. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada selebrasi yang mencolok. Justru ketenangan inilah yang menarik perhatian. Beberapa warga yang berada di barisan depan terlihat mengucapkan doa atau kata-kata penyemangat. April merespons dengan anggukan atau senyum singkat. Momen-momen kecil ini seringkali luput dari sorotan, namun justru menjadi inti dari cerita hari kedua pawai. Ini bukan hanya tentang kemenangan di sebuah ajang, melainkan tentang perjalanan panjang yang kini dirayakan bersama. Dan ketika rombongan mulai bergerak meninggalkan area hotel, tantangan berikutnya pun sudah menanti. Perjalanan menuju lokasi pesta rakyat. Rombongan mulai bergerak menuju lokasi pesta rakyat kemenangan dengan pengawalan aparat. Sepanjang perjalanan, warga terlihat memadati sisi jalan. Beberapa di antaranya berdiri di tempat yang lebih tinggi demi mendapatkan pandangan lebih jelas.
Dari laporan di lapangan, arus lalu lintas sempat melambat, namun masih dalam kendali petugas. Suasana di sepanjang rute berubah menjadi lautan manusia yang menyambut dengan antusias. April beberapa kali terlihat menoleh ke berbagai arah, menyadari bahwa dukungan datang dari segala penjuru. Ini bukan pawai yang berjalan cepat, setiap meter terasa penuh makna. Disinilah terlihat bagaimana sebuah kota bisa berhenti sejenak, memberi ruang bagi satu momen kolektif yang dirasakan bersama. Pengamanan dan upaya menjaga kondusivitas. Dalam situasi padat seperti ini, peran pengamanan menjadi sangat krusial. Petugas tampak berkoordinasi secara intens, memastikan rombongan dapat bergerak tanpa hambatan berarti. Beberapa kali terdengar imbauan melalui pengeras suara agar warga tetap tertib. Dari sudut pandang reporter, upaya ini cukup efektif menekan potensi kericuhan. Tidak ada insiden besar yang mengganggu jalannya pawai. Hal ini menunjukkan kerjasama antara warga dan aparat dalam menjaga suasana tetap aman. Meski euforia tinggi, kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban tetap terlihat. Dan semua ini menjadi fondasi penting sebelum mencapai titik puncak acara. Tiba di lokasi Pesta Rakyat Kemenangan. Saat rombongan tiba di lokasi Pesta Rakyat Kemenangan, sambutan warga kembali memuncak. Area acara telah dipenuhi masyarakat dari berbagai kalangan. Spanduk dan atribut dukungan terlihat di berbagai sudut. April disambut dengan sorakan yang lebih terorganisir, menandakan bahwa banyak warga telah menunggu sejak lama. Dari pengamatan di lokasi, suasana terasa lebih terbuka dan lega dibanding area hotel. Ini menjadi titik di mana perayaan bisa berlangsung lebih leluasa. Namun, di balik kemeriahan itu, terselip rasa haru yang sulit diabaikan. Banyak warga menganggap momen ini sebagai simbol bahwa perjuangan dan kerja keras bisa membawa hasil yang membanggakan. Makna kemenangan bagi warga Cirebon. Bagi warga Cirebon, pawai hari kedua ini bukan sekedar lanjutan acara. Ini adalah bentuk ekspresi kebanggaan kolektif. Beberapa warga yang ditemui di lokasi menyebut April sebagai representasi mimpi anak daerah. Kemenangan ini dirasakan sebagai kemenangan bersama, bukan milik satu orang. Dari sudut pandang jurnalistik, inilah nilai sosial yang paling menonjol dari peristiwa ini. Perayaan berubah menjadi ruang temu emosional, di mana cerita perjuangan dan harapan bertemu dalam satu waktu. Dan mungkin, inilah alasan mengapa antusiasme tak kunjung surut. Penutup, hari kedua yang akan dikenang. Menjelang akhir rangkaian pawai hari kedua, satu hal menjadi jelas. Momen ini akan dikenang lama oleh banyak orang. Tidak hanya karena keramaian atau sorak-soran, tetapi karena rasa kebersamaan yang tercipta. DD April DA7 kini bukan hanya dikenal sebagai pemenang, tetapi sebagai simbol perjalanan dan harapan. Dari hotel hingga lokasi pesta rakyat, setiap langkah dipenuhi makna. Dan ketika hari mulai beranjak siang, warga perlahan meninggalkan lokasi dengan satu perasaan yang sama, bahwa mereka baru saja menjadi bagian dari sebuah cerita